Ini pembukaan langsung pengertiannya. Langsung pembukaan lah. Assalamualaikum. Enggak, pembukaan langsung pengertian. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ferry Andika, Ferry Afrialdi, Rio Christian Batubara, Yudi Setiawan, dan Agus Sulaiman. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang subscriber pada jaringan telepon. Pengertian subscriber. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar 128 KB per detik sampai 24.000 KB per detik, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan unggah DSL lebih rendah dari unduh versi ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Rio. Dah. Dan yang kedua, prinsip kerja subscriber pada internet telepon. ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada. Jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau instalasi asing. ADSL mampu mengirimkan dengan data kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 MB sampai 8 MB untuk arah downstream atau sentral pelangganan, dan antara 16 KB sampai 940 KB untuk arah upstream atau pelangganan sentral. Kemampuan transmisi ADSL ini yang mampu mengirim layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tenaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Yang ketiga, lanjutkan Yudi. Selanjutnya, instalasi subscriber internet telepon secara umum. 1. Melakukan dial up. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk terkoneksi dengan internet. Salah satunya adalah koneksi internet dengan dial up, yaitu akses internet dengan menggunakan jalur telepon. Untuk melakukan koneksi ini perangkat 2. 1 unit komputer. 3. 1 modem. 4. 1 sambungan telepon. Dan yang kelima, hal yang harus dilakukan adalah berlangganan ke salah satu ISP, Internet Service Provider. 6. Memasang modem ke komputer. 7. Menginstal software internet yang disediakan oleh ISP. 8. Menghubungkan komputer dial up ke ISP. Sekian. Selanjutnya untuk PDF 3. Sekian saya, terima kasih. Berikutnya saya akan membacakan konfigurasi subscriber pada internet telepon. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat berinteraksi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalaan. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer penggunaan terhubung ke subnet terhubung ke subnet tunggal. Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP pada peralatan pengguna dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau asynchronous transfer mode, PPPoE atau PPPoA. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Berikutnya
Pengertian ADSL. Pengertian ADSL adalah merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu untuk teknologi pada komunikasi data dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik maksudnya bahwa ditransferkan dengan kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Kemudian cara penggunaan ADSL. Adapun cara penggunaan ADSL di Indonesia, pertama kita lebih dahulu harus memiliki perangkat ADSL. Setelah memiliki perangkat ADSL, kita harus memeriksa keberadaan nomor telepon rumah kita di layanan Telekom Speedy. Apakah sudah terdaftar atau sebelum? Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah berapa jauh jarak antara gardu Telkom dengan rumah kita. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Rio. Kelebihan ADSL: satu, memiliki membagi frekuensi menjadi dua. Macam di antara frekuensi tinggi untuk menghantarkan data dan frekuensi rendah untuk menghantarkan suara maupun fax. Yang kedua, untuk di Indonesia pelangganan yang menggunakan Speedy, dan maka ADSL membuat kegiatan berinternet menjadi lebih hemat, sehingga dapat melakukan akses internet tanpa mengkhawatirkan tagihan dan terlalu mahal. Yang ketiga, layanan komunikasi antara data dan suara diberikan melalui dua kanal yang memang terpisah, akan tetapi tetap pada satu kabel yang sama. 4. Koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap saat dan telepon tetap dapat digunakan kapan saja. 5. Dan kecepatan internet selalu stabil. Yang kedua, kekurangan itu lanjut kepada Ferdi. Selanjutnya, kekurangan SDSL. Yang pertama, jika tidak menggunakan sistem anti petir atau grounding yang baik, maka akan boros modem atau terkena petir terus. Yang kedua, kabel diputus orang lain. Yang ketiga, modemnya lebih mahal dari modem ADSL. Dan yang terakhir, hanya dapat digunakan pada saluran sepanjang 10 kFT. Selanjutnya, kelebihan ADSL. Kelebihan SDSL. Yang pertama, bandwidth yang disalurkan simetrik, dalam arti kecepatan upload dan download sama sesuai paket layanan yang pelanggan pilih sebelumnya. Yang kedua, delay rendah. Yang ketiga, tergantung dan tidak mengganggu pada saluran telepon. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.